Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Atik Isikomatullayati. Hadirnya saya di video kali ini adalah untuk menjelaskan materi kelompok saya yang berjudul Bahasa dan Komunikasi. Semoga lewat video ini teman-teman bisa mendapatkan manfaat dari apa yang saya sampaikan. Oleh karena itu, mari simak dengan baik. Yuk. Materi yang akan saya jelaskan dalam video ini yaitu materi yang saya buat dalam bentuk PowerPoint ya. Sebenarnya saya membuat dua bentuk, yaitu PowerPoint dan makalah, akan tetapi untuk mempersingkat waktu supaya durasinya tidak terlalu panjang, jadi saya akan menjelaskan yang PowerPoint-nya saja. Ya, pada bagian pertama kita menjumpai tentang pengertian bahasa. Karena sebelum mengetahui atau membahas tentang seluk-beluk sesuatu, alangkah baiknya kita mengetahui pengertian sesuatu itu terlebih dahulu ya. Pengertian bahasa di sini secara singkat adalah alat untuk menyampaikan suatu hal yang terlintas dalam hati. Suatu hal itu bisa berupa ide atau gagasan, lalu pendapat atau argumen, dan lain sebagainya ya. Sementara pengertian bahasa Indonesia adalah bahasa kebanggaan warga negara yang menjadi bahasa resmi dan bahasa persatuan Republik Indonesia. Selanjutnya, karakteristik bahasa. Seperti halnya komponen-komponen lainnya dalam kehidupan, bahasa juga memiliki karakteristik atau ciri-ciri. Karakteristik ini gunanya untuk membedakan sesuatu tersebut dengan sesuatu yang lainnya ya. Di sini karakteristik bahasa terbagi menjadi 5 macam. Yang pertama arbitrer, lalu produktif, beragam, dinamis, dan manusiawi. Arbiter itu hubungan antara lambang yang tidak dilambangkan tidak wajib. Produktif itu jumlah yang besar dan unsur yang terbatas. Beragam itu latar belakang sosial dan kebiasaan yang berbeda sehingga menciptakan bahasa yang berbeda-beda. Lalu dinamis itu maksudnya tidak lepas dari berbagai kemungkinan perubahan setiap saat yang bisa terjadi kapanpun ya. Lalu manusiawi itu maksudnya bahasa sebagai alat komunikasi yang verbal yang hanya dimiliki oleh manusia. Tujuan bahasa. Tujuan yang pertama yaitu tujuan praktis, yaitu maksudnya bahasa digunakan untuk komunikasi sehari-hari, sehingga secara tidak langsung bahasa itu memiliki nilai praktis atau sifat yang instan. Lalu kedua, tujuan artistik. Bahasa yang dirangkai dengan sedemikian rupa sehingga menjadi bahasa yang indah itu dapat digunakan untuk pemuas rasa estetis. Lalu yang ketiga, tujuan pembelajaran. Maksudnya bahasa sebagai media untuk mempelajari berbagai ilmu pengetahuan baik dalam lingkup bahasa itu sendiri atau di luar bahasa. Lalu yang keempat adalah tujuan fisiologis. Bahasa ini digunakan untuk mempelajari naskah-naskah tua guna menyelidiki latar belakang sejarah manusia, lalu juga kebudayaan, adat istiadat, serta perkembangan bahasa itu sendiri. Ya, lalu masuk ke bagian pembahasan tentang komunikasi. Seperti yang sudah saya sampaikan di awal pembahasan tentang bahasa, sebelum membahas sesuatu kita harus terlebih dahulu mengerti tentang pengertian hal tersebut. Jadi, pengertian komunikasi sendiri di sini adalah suatu aktivitas penyampaian informasi, baik itu pesan, ide, dan gagasan ya, ide atau gagasan sama aja, dari satu pihak ke pihak lainnya yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Macam-macam komunikasi. Ya, macam-macam komunikasi di sini itu benar-benar bermacam-macam karena macam-macamnya itu sendiri terbagi menjadi 4 bagian. Nah, setiap bagiannya itu dibagi menjadi beberapa bagian lagi. Yang pertama nih, komunikasi berdasarkan penyampaian dibagi menjadi 2, yaitu lisan dan tulisan. Komunikasi berdasarkan tujuan itu contohnya pemberian saran, pidato, perintah, ceramah, wawancara, dan sebagainya. Lalu selanjutnya komunikasi berdasarkan ruang lingkup yang terbagi menjadi 2, yaitu internal dan eksternal. Dan yang terakhir komunikasi berdasarkan aliran, yaitu ada komunikasi satu arah, komunikasi 2 arah, komunikasi ke bawah, komunikasi ke atas, dan komunikasi ke samping. Untuk pengertian dari macam-macam komunikasi itu bisa dibaca lebih lanjut dalam makalah ya.
Sekarang lebih baik kita mengetahui tentang tujuan komunikasi terlebih dahulu saja ya. Yang pertama itu agar hal yang disampaikan bisa dimengerti dengan cukup baik, lalu agar mampu memahami maksud perkataan orang lain, lalu agar ide, gagasan maupun pemikiran pribadi dapat diterima orang lain dan menjadi penggerak orang lain untuk mengerjakan sesuatu. Contohnya nih ya, misal kita itu disuruh oleh ibu untuk membeli garam di warung. Nah, ibu menyampaikannya melalui komunikasi kan. Komunikasinya itu dilakukan secara langsung. Lalu contoh lainnya, misal kita ingin tahu nih cara pola hidup yang sehat, kita cari tuh di internet. Nah, itu termasuk komunikasi juga kan, soalnya informasi, tapi sifatnya itu tidak langsung. Jadi komunikasi itu bisa menjadi penggerak untuk orang lain mengerjakan sesuatu itu, begitu ya. Nah, saya kan materinya bahasa dan komunikasi. Tentunya bahasa dan komunikasi itu punya keterkaitan satu sama lainnya. Di sini keterkaitan bahasa dan komunikasi adalah bahasa sebagai alat komunikasi. Apa sih maksudnya bahasa sebagai alat komunikasi itu? Dalam sebuah komunikasi, bahasa memiliki peranan yang sangat penting dan mutlak adanya. Bahasa menjadi sebuah alat dalam komunikasi yang mana bahasa dan komunikasi ini memiliki hubungan yang tak terpisahkan. Bahasa merupakan interpretasi dari apa yang hendak disampaikan oleh komunikator terhadap komunikan. Penggunaan bahasa yang baik dan mudah untuk dimengerti oleh orang lain akan berdampak pada komunikasi yang berjalan dengan baik pula. Bahasa sebagai alat komunikasi itu memiliki fungsi loh, dan fungsinya itu banyak seperti yang tertera di bawah ini. Antara lain, fungsi informasi, fungsi ekspresi diri, fungsi adaptasi dan integrasi, fungsi kontrol sosial, fungsi regulasi, fungsi interaksional, fungsi personal, fungsi instrumental, fungsi imajinatif, fungsi heuristik, dan fungsi representasional. Yang masing-masing pengertian dari fungsi-fungsinya bisa disimak lebih lanjut dalam makalah lagi. Terima kasih, sekian yang dapat saya sampaikan dalam presentasi video kali ini. Mohon maaf apabila salah-salah kata dan mohon maaf bila penjelasan saya kurang dapat dimengerti oleh kawan-kawan atau bahasa saya berlibet-libet, karena sebagai manusia saya punya salah dan kurang ya. Nah, apabila dari teman-teman ada hal yang belum dimengerti dari penjelasan yang saya sampaikan tadi, bisa langsung bertanya kepada saya ya setelah ini. Akan tetapi saya ingatkan kembali, sebagai manusia saya memiliki kurang dan salah. Jadi apabila saya kurang maksimal dalam menjawab pertanyaan teman-teman, mohon dimaklumi ya. Karena saya sendiri sebagai pemateri belum maksimal dalam mengerti tentang materi yang saya bawakan ini. Baiklah, cukup sekian dari saya. Terima kasih atas sumbangsi waktunya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow.